Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi membahas mengenai fungsi yang dengan menggunakan aplikasi Merpal. Nah, sebelumnya kan kita membahas mengenai menggambar grafik 2 dimensi dan juga 3 dimensi di dalam Merpal. Nah, bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pada pokok bahasan ini itu dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit. Secara eksplisit ini maksudnya dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx. Namun, ada beberapa fungsi itu dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Ini adalah contoh dari fungsi implisit. Nah, misalnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, atau x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 sama dengan 4x kali y. Nah, ini adalah contoh dari fungsi yang dinyatakan secara implisit. Nah, di dalam beberapa kasus itu dimungkinkan fungsi-fungsi implisit tadi, contoh fungsi implisit tadi itu dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Jadi dapat dipecah dalam bentuk Y sama dengan Fx. Nah, misalkan fungsi berbentuk implisit ini. Nah, misalkan fungsi ini. Nah, fungsi ini kita bisa pecah menjadi dua fungsi eksplisit dalam bentuk Y sama dengan Fx. Nah, ini. Nah, seperti itu. Jadi plus minus. Jadi ini Y sama dengan 16 dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan negatif 16 dikurangi X kuadrat. Di fungsi ini bisa kita pecah menjadi dua fungsi eksplisit. Nah, apabila kita menggambar grafik fungsi implisit ini, kita gambar dalam suatu bidang, maka grafik ini akan membentuk suatu lingkaran. Jadi, misalnya kita gambar begini. Nah, grafik itu akan membentuk suatu lingkaran seperti ini. Nah, karena setengah lingkaran yang atas itu berasal dari Y sama dengan 16 min akar 16 dikurangi X kuadrat. Nah, ini grafik yang atas ini berasal dari ini. Nah, lalu yang grafik yang bawah kurang lebih seperti ini gambarannya, itu berasal dari sini. Jadi fungsi implisit ini apabila digambar itu akan membentuk suatu lingkaran pada grafiknya. Nah, sebenarnya grafik fungsi implisit itu bisa dibuat dengan perintah plot seperti pada menggambar grafik sebelum-sebelumnya, kan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Nah, jadi kita harus uraikan dulu seperti tadi, fungsi implisit diuraikan dulu ke fungsi eksplisit. Nah, seperti itu tentu saja kan akan membutuhkan banyak waktu. Nah, jadi untuk memudahkan hal itu, Merpal menyediakan fungsi khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Nah, sintaksnya dapat dilihat di sini. Nah, ini with plot, lalu implicate plot, fungsinya kita tulis, lalu ini adalah batas-batasnya. Nah, ini misalkan contoh prakteknya, misalkan gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 ini pada
X 10,10 dan Y 10,10 sama. Langsung kita praktekkan saja dalam mebel. With plots kita enter. Nah, setelah itu akan muncul ini, kita tulis implicate plots implicate plots, kita tulis fungsinya adalah x kuadrat x pangkat ditambah y pangkat 2 sama dengan 16. Lalu kita tuliskan batasnya x sama dengan negatif 10 titik 10, y sama dengan negatif 10 tutup kurung, kita enter. Nah, di sini akan muncul grafik seperti ini. Kita praktekkan lagi ya. Nah, misalkan ini, misalkan gambar grafik fungsi 2 dalam kurung x kuadrat ditambah y kuadrat saya tulis fungsinya saja. Misalkan 2, kita mempunyai fungsi 2 buka kurung nah, penyelesaiannya bisa kita kerjakan seperti tadi, yaitu with plots. Kita tulis ini, kita copy saja supaya cepat. Nah, kita enter. Setelah itu implicate plots, kita klik, ditulis di sini implicate plots, kurung kita tulis fungsinya, kita tulis fungsi ini, kita copy saja. Kita kasih kali di sini. Karena ini kan menandakan suatu perkalian. Nah, setelah itu kita tulis batasnya. Kita tulis batasnya yaitu x sama dengan negatif 4 dan y sama dengan negatif 4. Nah, kita tutup, lalu kita enter. Nah, ini akan muncul grafik seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa untuk titik 0,0 itu tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena titik 0,0 ini memenuhi persamaan yang diberikan. Nah, hal ini kenapa? Ini tuh karena
disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot itu kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel itu adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Nah, untuk menambahnya kita bisa tambahkan 6 poin di sini. Jadi ini kita koma 6 poin sama dengan 1000. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini sehingga titik 0,0-nya terlewati. Nah, lalu selanjutnya adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika suatu fungsi f(x) itu memenuhi f min x sama dengan f(x) untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka fungsi tersebut dinamakan fungsi genap. Nah, selain itu, jika ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap itu dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Nah, simetris terhadap sumbu y. Berikut ini, nah ini merupakan beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dalam mapel. Nah, misalkan diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Kita akan menunjukkan bahwa fungsi ini adalah fungsi genap dalam mapel. f(x) kuadrat. Nah, f(x) kuadrat. Nah, di sini akan kita tunjukkan bahwa f(x) sama dengan x kuadrat itu adalah fungsi genap. Suatu fungsi genap tadi kan secara teori memenuhi f min x sama dengan f(x). Maka kita akan buktikan di sini nilai dari f(x). Nah, lalu kita buktikan nilai dari f min x. Nah, dilihat dari sini hasilnya adalah sama. Jadi fungsi ini, fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ini adalah fungsi genap. Lalu jika dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu caranya adalah dengan membuat grafiknya dahulu. Jadi kita buat grafik dulu, plot f(x). Nah, sehingga akan muncul grafik seperti ini. Nah, dilihat dari sini bisa kita lihat bahwa sumbu ini simetri terhadap sumbu y yang ini. Jadi berdasarkan secara geometri, fungsi ini merupakan fungsi genap. Nah, selain fungsi genap, terdapat juga fungsi ganjil. Nah, secara teori dikatakan fungsi ganjil apabila f memenuhi f min x sama dengan negatif f(x).
Nah, seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Nah, grafik fungsi ganjil itu simetris dengan titik asal, jadi simetris dengan titik 0,0. Nah, untuk contohnya, misalkan kita akan membuktikan bahwa fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ini adalah fungsi ganjil. Nah, tadi secara teori kan dikatakan fungsi ganjil apabila memenuhi f min x sama dengan negatif fx. Jadi kita masukkan dahulu f min x. Kita enter. Nah, hasilnya adalah negatif x pangkat 3, lalu negatif fx. Nah, dari dua syarat ini diketahui nilainya adalah sama, yaitu negatif x pangkat 3. Jadi fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ini adalah fungsi ganjil. Nah, misalkan kita lihat dari sudut pandang geometri, berarti kita gambar dulu grafiknya. Nah, sehingga muncul grafik seperti ini. Kita perkecil. Nah, di sini tampak bahwa grafik fungsi ini simetris pada titik 0,0, sehingga ini adalah grafik dari fungsi ganjil, yaitu x pangkat 3. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai fungsi yang bisa kita aplikasikan di dalam Apple. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.